Selamat malam pemirsa, isu penundaan pemilu nampaknya masih hangat diperbincangkan ketika sejumlah ketua umum partai politik menggaungkan mendukung penuh penundaan pemilu ternyata ditolak mentah-mentah oleh BEM seluruh Indonesia. Mereka turun ke jalan meminta bahwa wacana penundaan pemilu ini segera dihentikan karena tidak relevan. Ya, tidak hanya mengenai hal itu saja, tapi juga akan ada aksi lanjutan di mana mahasiswa ini turun ke jalan sebagai simbol aspirasi masyarakat terkait dengan keresahan yang terjadi beberapa waktu terakhir mengenai wacana penundaan pemilu. Apakah hal ini juga akan didengar oleh pemerintah? Menjadi bahan pertimbangan juga. Dan bagaimana sebenarnya efektivitas dari hal ini? Kita nanti akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber kami di Meja Catatan Demokrasi. Kami akan membahas lebih jauh apakah memang betul penundaan pemilu ini bisa diwujudkan, apakah masih ada celah di konstitusi kita, mungkin tidak, atau jangan-jangan ini hanya sebatas wacana yang digulirkan oleh Ketua Umum PKB, oleh Ketua Umum PAN, yang memang langsung ditolak mentah-mentah oleh Presiden Joko Widodo. Ya, langsung saja kalau begitu sudah hadir sejumlah narasumber hebat di BJ Catatan Demokrasi. Ada Bang Faldo Maldini, staf khusus Menteri Sekretaris Negara. Halo, Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Ya, dan juga ada Bang Lukman Edi, politisi PKB. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Dan juga di sebelah saya, ini ada Mas Fauzan selaku Presiden Mahasiswa dari Trisakti. Selamat malam, salam mahasiswa. Halo, selamat malam semuanya, salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Harus lebih semangat dong kalau mahasiswa dong. Salam mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Luar biasa. Indonesia. Kemudian kami juga menghadirkan Ketua BEM Universitas Indonesia, Mas Bayu Satria Utomo. Sehat Bayu? Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Henry Satrio, pengamat politik. Sehat, Bang Henry Satrio? Alhamdulillah, sehat. Panjang umur, perjuangan. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Temennya mana Bang? Satu lagi masih kita tunggu nih, Bang Masinton Pasaribu. Sedang koordinasi. Sedang koordinasi. Kita mau ke teman-teman mahasiswa terlebih dahulu ini. Ada Fauzan, Raisal, dan juga Mas Bayu. Kemarin yang sudah turun ke jalan menyuarakan, sejauh ini bagaimana perkembangannya mengenai penundaan pemilu terlebih dahulu? Oke, mungkin yang pertama yang ingin coba saya klarifikasi, jadi kemarin ada dua agenda. Seperti yang tadi juga sudah disampaikan bahwa ada aksi massa juga ada konferensi pers. Nah, dari konferensi pers itu kita menyampaikan bahwa apa saja keresahan-keresahan mahasiswa yang kemudian kita juga memberitahukan bahwa teman-teman di Jakarta sudah siap untuk bergerak. Jadi kita juga menghimbau kepada teman-teman di daerah untuk kemudian bergerak. Kenapa ini kemudian harus menjadi satu gerakan nasional yang harus kita gaungkan bersama? Karena ini adalah tindakan atau wacana yang inkonstitusional. Jadi kalau kita bicara tentang konstitusi, konstitusi sendiri itu hadir untuk membatasi kekuasaan. Gitu. Jadi kekuasaan kemudian dibatasi oleh konstitusi yang seharusnya tidak boleh dielak oleh dalih apapun. Gitu. Jadi kita tahu tadi misalnya ada dalih bahwa rakyat masih percaya kepada Pak Jokowi dengan big data yang disampaikan oleh Pak Luhut. Maka koalisi masyarakat sipil pun sekarang sedang membuat petisi untuk Pak Luhut berani membuka big data tersebut. Nah, selain itu kami dari mahasiswa juga berani membuktikan bahwa big data itu tidak benar adanya dan kami buktikan di jalan. Artinya Anda punya data mengenai hal ini? Kami punya data mahasiswa yang mendukung dan menolak penundaan pemilu. Gitu. Jadi kita sama-sama mendukung gerakan ini atas dasar bahwa kita akan patuh betul terhadap konstitusi. Lalu yang kedua misalnya, kita melihat juga kalau misalnya ada penundaan pemilu di sini, kita melihat ada potensi absolute power dari pemerintah. Kita tahu bahwa power stands to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi saat ada absolute power dari pemerintah, tentu pemerintah tersebut pasti korup. Nah, inilah yang akan dan harus kita hindari. Gitu. Jadi kita harus patuh dan taat terhadap konstitusi, juga menghindari absolute power yang dimiliki oleh pemerintah. Lalu yang ketiga yang ingin saya sampaikan juga, bahwa dalih dari pemerintah juga adalah tentang pandemi COVID-19. Kita perlu ingat kawan-kawan semua bahwa di tahun 2020 juga dilaksanakan pilkada serentak. Yang dimana di situ ada dua keluarga dari Pak Joko Widodo yang berkontestasi dalam pilkada serentak. Nah, apa jangan-jangan wacana-wacana tentang pemilu, tentang pilkada ini mengikuti wacana-wacana istana, mengikuti wacana-wacana pemerintah. Saat kita bicara pemerintah saat ini kawan-kawan semua, maka kita bisa bilang bahwa pemerintah ada yang mengendalikan. Siapa yang mengendalikan? Yang mengendalikan adalah
orang-orang yang ada di dalam pemerintahan yang juga adalah oligarki. Saya dapat mengatakan hal tersebut kenapa? Karena saat penundaan pemilu ini dilaksanakan tentu akan menguntungkan oligarki. Kenapa? Karena saat ini kebijakan-kebijakan pemerintah cenderung mengeluarkan kebijakan yang tidak populis, yang tidak menguntungkan masyarakat, tetapi menguntungkan oligarki dan kelompok-kelompoknya. Kita lihat misalnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang terbukti inkonstitusional. Mereka membuat undang-undang Cipta Kerja ini untuk menguntungkan oligarki. Lalu yang kedua misalnya tentang undang-undang minerba. Ini kita bisa lihat kepentingan siapa di dalamnya. Nah, ini dia makanya karena pemerintah sekarang sudah dikuasai oleh oligarki, maka tugas kita sebagai mahasiswa, tugas kita sebagai masyarakat sipil, kemudian membentuk satu politik alternatif. Kalau kita mengacu pada satu penelitian tentang oligarki, cara untuk melawan oligarki adalah dengan membuat politik alternatif. Jadi kita di sini mahasiswa, teman-teman masyarakat sipil hadir untuk memberikan politik alternatif kepada pemerintahan yang sekarang sudah sangat jauh dari konstitusi, juga tidak adanya politik alternatif di DPR maupun di pemerintahan. Langsung ditanggapi Valdo Maldini boleh? Pemerintah sudah dikuasai oligarki tadi secara tegas dari BEM UI mengatakan seperti itu. Terima kasih, respect, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Pertama sih dari kita tentu menghargai ya aspirasi dan langkah-langkah yang disampaikan, pendapat dari kawan-kawan mahasiswa. Ya semua di sini mudah-mudahan samalah spiritnya gitu, karena ini usulan yang sama juga seperti apa yang disampaikan oleh ketua umum partai politik sebenarnya. Ya kalau ngusul-ngusulin kan ada yang ngusulnya diperpanjang, ada yang ngusulnya jangan diperpanjang gitu. Dan ini kan ya semua orang di alam demokrasi kayak Indonesia kami kira ya ini nggak apa-apa. Kalau ada wacana yang muncul di ruang publik, ya dalam derajat tertentu memang mesti ada narasi penyeimbang. Dan kita respect sama mahasiswa. Ya narasi mahasiswa kan menyeimbangkan narasi publik yang sudah muncul duluan. Sehingga ya kita salut, kita respect, kita masih bisa percaya bahwa mahasiswa masih bergerak. Even dalam pandemi ya. Ya mudah-mudahan tetap jaga protokol kesehatan. Nah kalau pemerintah, ini pemerintah ya. Kami kira kita berusaha tidak mencampur adukan nih statement pemerintah. Ya, memang ada koalisi pemerintah, ya kan? Ada partai politik di situ. Nah, dalam kalau kita percaya demokrasi yang seperti dibilang Mas Bayu tadi, ya partai politik itu instrumen yang cukup penting dalam demokrasi kita. Nah, partai politik ada yang ngomong nih, ya kan? Ada beberapa dan ada juga yang ngomong tidak setuju gitu loh. Ya ini wacana-wacana yang ya terakhir Demokrat kami dengar juga bicara Pak Ketua Umum AHY ya, yang biasanya kita lihat di Instagram gitu kan, akhirnya ngomong gitu. Nah jadinya ya kita senang gitu loh, oh ya ternyata wacana di ruang publik itu muncul. Jadi kita di pemerintah itu sikapnya sudah jelas. Pak Presiden udah ngasih statement clear, taat dan patuh kepada konstitusi. Kalau kita percaya sama tata negara kita, ya percaya sama ketatanegaraan kita nih ya itu sumpahnya Presiden. Sejak dilantik, disumpah, sumpahnya Bapak Presiden begitu, berjalan di jalur konstitusi. Kalau kita percaya sama sistem negara. Nah, tentunya terkait tadi apa data ya juga disampaikan oleh Mas Bayu dan juga tadi disampaikan di awal. Ya untuk Bapak Menko, Bapak Menko tentu punya pertimbangan sendiri menyampaikan pernyataan tersebut di depan publik. Ya, itu satu hal. Nah, kita buka aja sebenarnya, ditantang aja untuk buka data. Dan ini kami kira akan menjadi perdebatan yang bagus, konstruktif dalam derajat tertentu. Nah sehingga kami harap, tapi gini, kami harap untuk Pak Menko, Pak Luhut ini jangan karena ketidaksenangan personal. Jangan karena nggak suka sama Pak Luhut, apa-apa Pak Luhut ini salah gitu. Negara ini nggak ada punya tempat untuk ngurusin orang punya sakit hati. Kan transparansi nah gitu loh, jadi kita nggak punya waktu untuk ngurusin orang yang kesel sama Pak Luhut gitu loh. Dan kita nggak punya waktu untuk itu. Tapi sekali lagi kita menghargai kawan-kawan mahasiswa, mudah-mudahan konsisten, tetap jaga protokol kesehatan tentunya, karena kita lagi landai. Dan ya sikap kami. Mas Fauzan, ini berdasar nggak atau cuma ada unsur sikapnya sudah personal, jelas, sakit hati tadi? Pemerintah sikapnya sudah jelas. Baik, terima kasih atas penjelasannya, bahwasanya ya kita mengetahui ini adalah eranya demokrasi, jadi orang memang bebas untuk menyampaikan pandangan ataupun pendapatnya. Tapi bukan berarti narasi yang dibangun adalah narasi yang justru menciderai konstitusi itu sendiri begitu kan. Jadi
isu atau wacana penundaan pemilu itu jelas mencederai yang namanya konstitusi. Konstitusi kita kan menjelaskan bahwasanya masa jabatan presiden hanya dibatasi sebanyak 2 kali. Dan 1 periodenya itu hanya terbatas akan 5 tahun. Berarti narasi kalau misalkan adanya penundaan pemilu, itu kan inkonstitusional, itu kan melebihi dari 5 tahun. Ya kita mengetahui ini muncul dari partai politik, narasi ini muncul dari partai politik, narasi ini juga muncul dari Menko begitu kan. Tapi kita juga mengetahui Menko itu adalah alat dari negara, alat dari Presiden Jokowi itu sendiri begitu kan. Mana mungkin Presiden Jokowi bisa berbeda pandangannya dengan Menko-nya sendiri begitu. Tapi kan jangan sampai kemudian ini bergulir hanya karena ketidaksukaan terhadap personal seorang Pak Luhut. Ya bukan tentang ketidaksukaan, ya jelas bahwasanya Pak Luhut menjelaskan bahwasanya membawa narasi tentang penundaan pemilu gitu kan, dan membuka data, katanya ada data 110 juta begitu kan, tapi tidak ada terbukti begitu. Sehingga kami mahasiswa ingin membuktikan juga, ada datanya mahasiswa, kami turun ke jalan, kami melakukan pernyataan sikap bahwasanya kami menolak yang namanya penundaan pemilu. Mas Fauzan, jadi dari kacamata mahasiswa, Presiden tahu akan wacana yang digulirkan ke publik ini sudah tahu sejak awal? Iya pasti Presiden tahu kan. Presiden tahu karena ada statement dari Presiden yang menyatakan agak bahaya dia sih, personal assault sih. I mean like kayak gini ya. Bagian. Yang kita itu nggak ngomong loh. Kita kan cuma dengar dan kita nampung. Ya, we say nothing. Tapi yang kita butuhkan Bang Faldo, kita sampaikan setelah ada pernyataan-pernyataan, ya sudah. Kan pernyataan-pernyataan, jadi kami kira mungkin kita baiknya fokus aja gitu ya. Kita bukan trigger, oh iya ini bagian koalisi pemerintah. Nah koalisi ini kan bukan manut-manut gitu loh. Ya kan? Jadi koalisi ada justru kita tantang Pak Jokowi berani tidak mereshuffle menteri-menteri yang partai politiknya mengomong tentang penundaan pemilu. Karena kan partai politik ini yang mengatakan adanya isu penundaan pemilu. Berseberangan. Iya, gini Bang Faldo. Jadi gini, kalau seandainya soal dikit Bang Hendi, boleh. saya pasti yakin Abang punya beat ya. Nah jadi kalau seandainya concern sama data, yaudah kita fokus aja di data. Sama-sama buka. Tadi Mas Yudha bilang punya klaim di jalan sekian gitu kan. Ya sudah buka aja. Saya kira ini lebih menarik. Oke, kita akan buktikan Bang Faldo. Kita akan turun ke jalan. Sekali lagi, reshuffle, tadi disampaikan reshuffle itu hak presiden, diatur konstitusi. Sesuai dengan tantangan yang dirasakan penting untuk diambil presiden dalam menjalankan pemerintahan. Ya untuk itu kita tunggu nanti. Bang Faldo setuju tidak? Boleh ditahan terlebih dahulu Bang Faldo setuju tidak penundaan pemilu? Gitu loh. Bang Faldo negara nih malam ini nih. Terhadap Bang Faldo setuju tidak penundaan pemilu? Kenapa? Bang Faldo setuju penundaan pemilu? Taat dan patuh kepada konstitusi. Apa upaya? Berarti tidak setuju. Apa upaya yang sudah Bang Faldo lakukan? Ini kan saya sebagai sampaikan terus ke representatif publik. anak muda yang ada di pemerintahan hari ini. Kita sampaikan terus ke publik bahwa ini bukan dari presiden, nggak percaya. Terus ada tuduhan ini saya bilang lagi, enggak percaya juga. Percaya sama gosip politik. Sesaat lagi kita libatkan dari PDI Perjuangan ada Bang Masinton Pasaribu bisa bergabung bersama kami. Bang Masinton Pasaribu. Duduk Bang Masinton Pasaribu. Ada yang tadi mengatakan presiden sudah tahu soal penundaan pemilu. Bang Masinton, sesaat lagi ya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi. Ya kita lanjutkan karena sudah ada kehadiran Bang Masinton di sini Bang. Tadi kita bahas ini Bang, kan salah satu yang udah membantah big data milik Pak Luhut adalah PDI Perjuangan. Memang punya data yang cukup big juga untuk membantah hal ini? Sebagai partai politik tentu kami memiliki itu, wajib sebagai partai politik. Tapi apakah data itu kami expose ya? Tentu belum tentu tidak, belum tentu ya gitu. Artinya apa? Bahwa data itulah dalam era demokrasi modern ini ya kita menganalisis basic pendekatan kita tuh ke masyarakat tuh di satu sisi touch langsung kepada masyarakat juga data tadi. Itulah yang kita olah, kita analisis dan kemudian kita jadikan sebagai ruang pergerakan kader kepada masyarakat. Hasil datanya bertolak belakang dengan milik Pak Luhut? Saya nggak tahu itu. 110 juta itu data yang menurut saya sudah terbantahkan lah, data itu ya nggak ada. Karena kata mahasiswa nggak mungkin Pak Presiden nggak tahu soal guliran penundaan pemilu, soal big data. Masa lebih tahu Menko-nya daripada presidennya Bang Masinton? Ya itu urusan lain lah ya, tapi yang menyampaikan kan bukan menteri yang membidangi urusan politik.
Nah kita kan, menteri itu kan membantu presiden di bidang-bidangnya. Bahwa kementerian kabinet itu sebagai apa, politik juga, ya jabatan politik ya. Tapi kan pada bidang-bidangnya, kalau ya, bukan di bidang politik, kemudian bicara tentang data tadi, ya saya nggak tahu apakah itu biota laut, ada terumbu karang, ada plankton, ada ikan tenggiri gitu kan. Karena kalau di ini kan dengan bidangnya tadi. Tapi kalau yang menyampaikan itu adalah menteri yang memang membidangin politik, membidangi pemilu seperti Mendagri, saya bisa kita bisa mengkonfirmasi data itu. Tapi kalau yang bukan bidangnya kan kita jangan-jangan salah. Nggak gitu valid loh. artinya. Bukan data manusia. Tadi Bang data Faldo biota laut, berani gitu menantang loh. loh Bang. Tadi Bang Faldo berani menantang untuk membuka, tapi Bang Masinton bilang kalau misalnya tidak ada. Berarti ini sama saja membuka suatu begini, hal yang tidak ada gitu ya? Iya, jadi yang saya sampaikan, Pama tadi saya ngeliat sekilas saja. Ini bukan persoalan personal ke beliau ya. Jangan ditarik ke personal juga Bung Faldo persoalan ini. Karena apapun pertama itu yang kalau saya ya, kalau kita yang pernah lahir di era Orde Baru, yang kita tentang itu adalah demokrasi semu, top down itu. Dikendalikan dari binagraha itu, kekuasaan. Rakyat itu harus begini. Ya, kemudian kalau kita ingat pada masa Orde Baru itu ada menteri yang hari-hari sebagai mempropagandakan hal yang omong kosong. Bahwa dukungan kepada presiden saat itu sekian persen, pemilu 97 diklaim 70 sekian persen, 98 turun. Nah gitu loh. Nah artinya apa ya, kalau kita kembali pada spirit demokrasi itu ya, demokrasi yang mau kita bangun ini adalah demokrasi yang berangkat dari bawah. Bukan top down, tapi bottom up. Maka ketika partai politik menyampaikan itu kita appreciate bahwa itu adalah bagian dari dinamika demokrasi. Tapi ketika kekuasaan menyampaikan itu nggak benar. Itu yang harus kita tentang. Kalau partai politik tugasnya melakukan artikulasi, agregasi, ya, dan menyampaikan seluruh aspirasi itu. Bahwa itu diterima atau tidak itu urusan lain. Itulah tugas partai politik. Tapi ketika didesain dari istana, dari pusat kekuasaan, itu yang kita curiga. Bukan curiga terhadap orang, yang kita tentang itu adalah demokrasi top down tadi. Demokrasi yang tidak berakar dari keinginan rakyat. Demokrasi yang berangkat dari maunya kekuasaan dan hasrat jabatan. Tapi kan ini di partai koalisi Bang, Ketum PKB bahkan ini aspirasi pengusaha. Aspirasi UMKM yang ingin mendukung penundaan pemilu. Kita hormatin itu. Kita tidak pertentangkan itu karena kita juga adalah partai politik. Tugas kita melakukan agregasi, mengartikulasi dan menyampaikan aspirasi. Itu tugas partai politik. Bang. Tetapi ketika suara itu datang dari pusat kekuasaan, ya, itu yang harus kita pertanyakan. Rasio akal demokrasi kita, nalar sehat demokrasi kita, itu harus kita luruskan kembali. Orang-orang yang bicara itu orang yang tidak pernah berkeringat tentang demokrasi ini. Tapi bagaimana orang PDIP yang menjawab tidak Bang? pernah mengerti substansi demokrasi itu. Iya, jadi saya kenapa marah? Saya tentang itu. Maksudnya siapa Bang? Ini itu kan Bang? sudah Maksudnya, jelas, Bang? Ketum PKB, Ketum PAN. Kalau itu memang ranahnya partai politik. Tapi ketika datang dari pusat kekuasaan, bedakan kekuasaan sama tadi partai ya, fungsi partai politik. Ketika itu datang dari pusat kekuasaan ya, yang bukan membidanginya, kemudian seakan-akan kayak mendikte nalar sehat kita tentang demokrasi itu tadi, itulah yang kita tentang. Jadi ini bukan menarik persoalan personal, saya hormat dengan personal tersebut. Beliau tadi. Tapi kalau tentang etik dan nalar sehat demokrasi kita mau coba dijungkir balikkan dengan nalar kekuasaan dan jabatan tadi,
Itu yang menurut saya harus kita tentang. Dan teman-teman mahasiswa juga harus mengingatkan itu. Berarti Bang, kalau misalnya judul dari acara ini catatan demokrasi, sekarang catatan buruk bagi demokrasi gitu ya Bang? Dengan bergulirnya wacana Dalam konteks tersebut. demokrasi harus kita kawal. Nah maka teman-teman mahasiswa di satu sisi kita bisa berbeda, namun di dalam jalan demokrasi tadi kita bisa bersama-sama. Bang Hensat. Silakan Bang. Akhirnya, ya. Saya ada beberapa catatan nih. Yang pertama, tadinya saya mengharapkan menterinya Bang Faldo yang hadir. Kalau Bang Faldo terus, sudah terbiasa kita dengan apa yang disampaikan. Jadi tadi semua itu saya sudah sering banget dengar, gitu loh. Dan ya saya juga akhirnya ketawa-ketawa karena kita bersahabat kan. Makanya mestinya menterinya yang hadir ke sini. Ini menterinya ini takut juga ngadepin mahasiswa kelihatannya. Ntar aja belain ya bos. Nah terus kemudian yang kedua, kayak saya kasih catatan sedikit. Bang Faldo jangan nuduh-nuduh rakyat benci gitu. Kalau memang pendapatnya rakyat ya begitu, kita juga namanya rakyat. Kalau kita menyampaikan pendapat bahwa oh ini datanya mungkin nggak benar, bukan karena kita nggak suka gitu. Kita sih oke-oke aja siapapun pejabatnya. Nah terus kemudian yang ketiga, memang Pak Jokowi bukan aktornya mungkin ya, tapi ini lagi-lagi saya katakan orkestrasi penundaan pemilu ini datangnya selalu dari istana. Artinya Pak Jokowi tahu juga mengenai bergulirnya wacana ini? Sampai hari ini namanya Menteri Bahlil tuh tenang-tenang aja kok. Yang pertama kali ngomong penundaan pemilu. Kemudian Pak Luhut juga sampai hari ini tenang-tenang aja kok, walaupun ada foto lagi agak tegang gitu ya. Mukanya itu yang beredar di media massa. Tapi yang jelaskan, media sosial. Tapi yang jelas ini memang antara Bang Masinton dan mahasiswa ada sebuah jalur yang klik kemarin. Sama-sama demo di hari yang sama. Ini luar biasa. Ya Bang Masinton ya. Yang satu demo, ini demo. Sehingga ada klik ini kan. Jadi menurut saya penundaan pemilu ini walaupun tidak diakui, harusnya Pak Jokowi memang, saya setuju sama mahasiswa Bang Faldo. Harusnya ngomong aja, nggak sampai 15 detik. Nggak usah muter-muter tentang konstitusi lah. Saya tetap setuju dengan agenda yang sudah diagendakan oleh KPU. Pemilu 2024, 14 Februari 2024. Nggak sampai 15 detik ngomongnya. Hashtag 2024 gantian. Gitu ya Bang. Itu hashtag dari Bang Henry itu. Hashtag 2024 gantian. Nah itu aja sebetulnya. Sehingga ini tidak perlu terjadi lagi. Jadi kalau pada saat bilang saya taat konstitusi. Ya kita juga semua tahu 70% DPR itu kan gerombolannya ada di lingkarannya Pak Jokowi semua. Jadi kalau aspirasi dari PKB sah-sah saja sekarang masih bergulir Bang Lukman Edi. Tadi kata Bang Masinton ya, kalau partai politik sah-sah saja. Kalau buat saya juga sih, saya mengerti kenapa PKB menyampaikan, kenapa PAN menyampaikan misalnya PKB menyampaikan oh mungkin Caimin masih perlu waktu supaya elektabilitasnya naik gitu ya. Terus kemudian PAN juga mungkin begitu, tapi begitu Pak Luhut bicara, lah betul kata Bang Masinton, kok kekuasaan bicara? Gitu. Jadi ini bukan tentang pendapat lagi. Saya Bang juga Faldo. sering dengar Bang Hensat ngomong dan pendapatnya itu aja. Tapi itulah tugas negara, kalau yang mendengarkan. Lanjut, iya, Bang nah Lukman. itu dia. Sedikit Ini penting, sebelum Bang dikit Lukman. lagi bro, Negara akan dikit menampung lagi. siapapun yang berbicara. Paling ngeri itu sekarang itu, yang saya berdoa setiap hari, mudah-mudahan kita tidak menghadapi penguasa yang nekat. Sudah berkuasa, nekat pula. Itu ngeri banget. Waduh, Siapapun Bang yang Lukman, bicara harus bicara. didengar. Bang Gini, Lukman, gini. silakan. Banyak hal memang yang harus kita luruskan. Isu-isu ini berseliweran. Isu oligarki lah, isu sumbernya dari Jokowi, Isu kurang isu elektabilitas. institusional, isu elektabilitas dan lain sebagainya. Tapi begini, yang namanya wacana, masa wacana itu nggak demokratis sih? Wacana itu demokratis. Ya, justru negara yang tidak demokratis ketika negara itu menutup wacana itu berkembang. Oke, itu dari wacananya. Sekarang substansinya demokratis atau tidak, inkonstitusional atau tidak. Hari ini itu tidak konstitusional. Ya, substansi wacana yang dikembangkan hari ini tidak konstitusional. Tapi coba kita lihat, apakah mereka selesai sampai di situ? Mereka semua mengatakan pimpinan-pimpinan partai politik itu kalau pemilu hari ini maka ini inkonstitusional.
Tapi kalau kemudian dalam prosesnya mereka melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar, mereka menggalang kekuatan di DPR, MPR misalnya untuk memasukkan agenda-agenda amandemen, apakah itu inkonstitusional? Itu juga inkonstitusional. Jadi menurut saya, oke, mahasiswa demo. Bang Henry ini terus menggalang kekuatan civil society untuk melakukan penolakan. Tapi partai-partai politik yang kemudian dia menolakkan wacana itu, pasti juga punya cara untuk memberikan pengertian kepada publik. Partai politik ketika membuat keputusan itu dengan berbagai macam cara, Bang, ya. Ada misalnya dengan melakukan raker, ada dengan melakukan misalnya melihat big data, melakukan survei. Bang Henry ini selalu ini dipesan oleh partai-partai politik untuk melakukan survei, tapi dalam konteks yang lain, ya. Kalau pertimbangan dalam Caimin? konteks, ya. Kalau pertimbangan Caimin? Jadi partai politik, Caimin, Airlangga maupun Zulkifli Hasan, sesuai dengan mekanisme masing-masing di partai politiknya, pasti punya cara untuk melakukan agregasi pendapat masyarakat seperti apa. Nah, ini fungsinya mahasiswa. Mahasiswa pengaruhi dong ketua-ketua partai ini supaya wacana ini jangan dikembangkan menjadi sebuah proses politik dalam bentuk misalnya melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45. Kalau misalnya tiba-tiba partai politik yang 3 partai politik ini mampu dia memberikan alasan yang logis, kemudian diikutin oleh partai-partai yang lain, kemudian diikutin juga oleh DPD, lebih dari sepertiga misalnya itu mengajukan usulan amandemen untuk merubah pasal 22E ini, apakah kita katakan itu tidak konstitusional? Itu juga konstitusional. Ya, itu inkonstitusional. Abang perlu tahu kalau misalnya konstitusi itu tujuannya untuk membatasi kekuasaan. Saat konstitusi malah melanggengkan kekuasaan, maka itu sudah inkonstitusional. Malah yang menurut saya akan jadi konstitusional kalau misalnya dipercepat gitu. Itu balik lagi ke dalam hakikat dari konstitusi. Masa jabatannya dipercepat. Dipercepat itu konstitusional karena ada membatasi itu. kekuasaan. Pasalnya ada. Tapi silahkan saja, saya kira ini wacana dari, juga kan. Ya, wacana juga. Sorry, kalau lu bilang konstitusional, apa landasannya apa? Ya, konstitusi itu membatasi kekuasaan, Bang. Terus dipercepat jadi konstitusional? Ya jelas, karena membatasi kekuasaan. Lu gimana sih? Kalau misalnya diperpanjang, kan dipilih sampai 2024. Ini ngomongnya sama-sama yang udah lulus aja. Kita mesti belajar. Anda tuh gimana sih? UI, Pak. Ya sama, kita kan di sini UI Fauzan. semua. Memang bangsa kita ini harus bersiap-siap untuk menghadapi berbagai macam dinamika seperti ini. Saya kemarin itu dengar pendapatnya Profesor Yusril yang mengatakan di konstitusi kita itu memang ada ruang kosong tidak mengatur soal perpanjangan masa jabatan itu. Nah, ini bukankah sebuah pertanyaan? Kenapa sebabnya konstitusi kita tidak mengatur soal perpanjangan jabatan? Saya kira kalau saya lah misalnya orang sebagai ketua umum partai atau saya misalnya sebagai kandidat yang diuntungkan oleh perpanjangan masa jabatan misalnya, saya melakukan konsolidasi untuk itu. Ya, saya melakukan konsolidasi karena apa? Saya meyakini diri saya ini adalah akan berpengaruh dan bermanfaat lebih luas buat bangsa ini. Maka saya harus melakukan perubahan-perubahan terhadap konstitusi. Fauzan, seperti PKB masih getol banget ini ya Fauzan ya. Saya Bukan ingin soal menanyakan getol. kepada Bang Faldo begitu. Kalau misalkan dengan amandemen Undang-Undang Dasar, otomatis kan ada nanti narasi dimasukkan presiden itu bisa menjabat selama 3 periode begitu. Bagaimana perspektif pemerintah atau Bang Faldo hari ini sebagai representatif dari anak muda yang ada di pemerintahan hari ini? Itu tolong dijawab Bang Faldo. Bang Faldo ditahan dulu. Ya, dulu juga ketua BEM. Bagaimana Bang Faldo? Usai Bang jeda Faldo sesaat akan hal lagi itu? ya. Kami akan kembali untuk Anda. Ya pemirsa, kita ketambahan lagi satu narasumber, teman dari Bang Faldo Maldini ini sudah terhubung bersama kami. Ada Bang Ali Mohtar Ngabalin, ini dari tenaga ahli utama kantor staf presiden. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Ngabalin. Selamat malam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Maria. Harusnya bergabung juga Bang ke studio Bang. Ya, tapi ini lagi kunjungan kerja kantor staf presiden di Solo. Kami raker, jadi dengan segala permohonan maaf, tapi untuk kepentingan siaran kami harus memenuhi undangan. Maria dan teman-teman. Bang Ngabalin, tadi sempat berbincang-bincang sejumlah narasumber kami di sini. Paling tidak Pak Presiden harus kembali ngomong lagi ke hadapan publik dengan tegas
apakah memihak atau tidak begitu loh. Jadi tidak abu-abu lagi bahasanya, Bang. Itu yang saya selalu bilang, kalau itu yang caranya dipakai, Anda berdemokrasi dan berpolitik dengan cara radikal. Karena radikal itu dia menggunakan sistem pemaksaan dan yang kedua adalah digunakan oleh para teroris. Jadi para ahli-ahli yang bersedia untuk memaksakan presiden ngomong lagi itu, Anda harus baca Undang-Undang Dasar tahun 1945, konstitusi kita itu tidak berbicara tentang masalah penundaan, tapi pasal 7 itu menjelaskan tentang calon presiden dan wakil presiden dapat dicalonkan kembali untuk masa 1 periode. Jadi pelaksanaan konstitusi itu jelas. Kalau Anda terus memaksakan Presiden Joko Widodo untuk ngomong balik itu yang menurut saya Anda terlalu radikal, Anda paksa, Anda tidak demokrasi dalam berpolitik. Masa orang bahas tentang penundaan, tentang 3 periode diharamkan. Itu lucu. Tidak usah Anda berdemokrasi dengan cara begitu. Dibilang radikal, Bang, tanggapannya? Oh, Bang Abalin kan nggak ngomong ke saya. Kan Anda salah satu yang meminta Pak Presiden untuk berbicara. Oh, itu maksudnya. Tapi begini, mungkin maksudnya Bang Abalin itu supaya kan saya tidak memaksa-maksa. Tapi sesuai dengan apa yang tadi kita katakan, bahwa pendapat saya itu boleh-boleh aja. Kalau kemudian langsung dicap oleh sahabat saya Bang Abalin radikal gitu ya, ngeri amat. Ada ketua partai politik menyampaikan pendapat nggak dibilang radikal. Henry Satrio menyampaikan pendapat dibilang radikal. Kan kita boleh Bang. Kita minta Pak Jokowi bicara kan boleh dong Bang Abalin. Bang Abalin. Begini. Halo? Iya Bang. Dilanjutkan Bang. Kalau saya berpendapat seperti ini bukan baru malam ini. Sejak 3 bulan, 4 bulan lalu saya sudah bilang. Kalau Presiden mengeluarkan narasi pertama untuk tidak mencalonkan kembali itu, terus kemudian ada yang memaksakan untuk Presiden harus berpendapat lagi dengan sikap penundaan, itu yang saya katakan tidak benar. Cara orang berpolitik dan cara berpendapat di ruang publik itu, menurut saya itu cara-cara radikal. Lah kenapa Bang? Kenapa nggak boleh? Kan boleh aja kita meminta Presiden. Kita memaksakan dalam 2 hal. Hal yang pertama, kalau Presiden berpendapat bahwa tidak lagi untuk 3 periode itu ada urusannya dengan konstitusi negara. Tapi kalau soal penundaan itu di mana ditemukan kata-kata diksi dan narasinya itu, atau kalimat mana ada dalam konstitusinya? Nggak ada. Jadi dalam posisi seperti ini menurut saya tidak perlu untuk harus dipaksakan dalam berkali-kali Presiden telah berpendapat itu. Bang Abalin. Ya tapi kalau cuma sebatas bicara bahwa saya mengikuti jadwal KPU pemilu 2024, 14 Februari 2024. Masa nggak mau Bang? Bukan. Kalau itu sudah selesai, Henry. Dengar, Presiden telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk berbicara dan mengatur dengan KPU. Kemudian dengan Komisi 2 tentang penetapan pemilu tanggal 14 Februari 2024. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, atau regulasi turunannya telah dibuat dan Presiden telah memerintahkan semua aturan-aturan itu untuk dilaksanakan pemilu tahun 2024. Masa nggak tahu sih? Itu kan perintah Presiden Joko Widodo. Itu aja untuk menurunkan tensi penundaan pemilu ini supaya tidak terjadi demo-demo itu, ya supaya semuanya kita clear. Kan Presiden tinggal bicara begitu. Ini kan negarawan Presiden kan Bang. Down ya Bang. Biar cooling down aja. Dan juga Fauzan serta teman-temannya. Silakan. Enggak, saya melihat ini Bang. Bergantian Bapak-bapak, boleh Ya, ke saya mahasiswa melihat dulu, Bang Lukman. jawaban Bang Ali Mukhtar Pak Ngabalin. Bang Ali tadi seakan-akan apa ya? Jadi permainan kata-kata saja gitu. Jadi malu-malu tapi mau lah gitu kalau misalnya kita Maksud sebutkan. Anda presidennya? Gitu. Ya siapapun yang bicara tentang itu. Gitu. Jadi saat tadi misalnya dikatakan oleh Bang Hensat, berani nggak? Orang cuma gitu doang kok gitu. Selalu diputar-putar narasinya dan akhirnya hanya bermain di kata-kata saja. Yang artinya tidak mau sebenarnya. Kalau menurut saya begini, terlalu jauh kalau menarik Presiden kepada persoalan ini. Presiden itu sudah jelas memandatkan kepada Menteri Dalam Negeri
menteri itu mandatori dari presiden ketika berhubungan sama DPR. Artinya clear, sikap presiden ya mengagendakan pemilu tanggal 14 Februari 2024. Clear di situ. Tapi boleh ditanggapi tadi Bang Ali Mukhtar Ngabalin kata mahasiswa malu-malu tapi mau tadi Bang Ngabalin. Udah nggak perlu lagi menurut Bang saya Ngabalin presiden. dipertegas. Makanya para narasumber yang sudah doktor-doktor itu harus memberikan penjelasan yang benar kepada adik-adikku mahasiswa. Bang Ali ini juga iluni, jadi mengerti kalimat-kalimatnya. Maka orang-orang pinter itulah yang menjelaskan dengan baik agar ruang publik dan adik-adik mahasiswa juga bisa mengerti dan tidak menggunakan narasi seperti tadi disebutkan adikku itu. Itu karena orang-orang pintar ikut menggoreng-goreng, menjelaskan, bakar-bakar terus. Sementara Presiden sedang konsentrasi menyelesaikan seluruh program-program pentingnya di tahun 2024 kelar. Gitu loh. Masa kita tidak punya tanggung jawab memberikan pendidikan ke ruang publik dan mahasiswa ini sih? Ya ada Bang, itu bukti dari pendidikan publik yang saya lakukan. Makanya kan ini kan kita berdiskusi. Kalau Abang mengatakan saya tidak boleh memaksa presiden, ya Abang juga telah memaksa saya untuk tidak mengatakan pendapat-pendapat saya itu gitu. Presiden menurut saya tidak perlu mengeluarkan statement soal ini. Karena presiden sendiri sudah mengeluarkan statement, saya tegak lurus dengan konstitusi. Oke? Nah, bukan. Kalau kemudian ada pihak-pihak yang menuduh kekuasaan terlibat dalam isu ini, menurut saya itu tuduhan yang tidak berdasar. Ya, kalau dibilang Pak Luhut, kenapa ini Pak Luhut kan berada di kekuasaan? Kenapa Pak Luhut yang ngomong di media, di Deddy Corbuzier? Ya, bukankah itu berbahaya karena dia berada di kekuasaan? Kemudian protes. Tapi ketika Kiai Maruf Amin sebagai wakil presiden menyatakan tidak ada penundaan presiden, kenapa kemudian itu? Ini kan jadi 50-50 sebenarnya. Partai koalisi juga, partai koalisi yang ngomong soal penundaan masa jabatan presiden 3. Partai yang lain tidak setuju. Jadi kok alasannya itu menuduh pemerintah kekuasaan ikut terlibat dalam isu ini. Menurut saya ini tidak masuk akal. Ya. Nah oleh sebab itu kalau sementara ini saya boleh dong juga saya menuduh bahwa orang-orang yang menuduh presiden terlibat atau kekuasaan terlibat dalam isu ini adalah orang-orang yang memang nggak suka sama Pak Jokowi. Jadi apapun minyak goreng langka Pak Jokowi yang disalahkan, Bang, ya komoditas naik Pak Jokowi yang disalahkan. Menteri Bahlil pemerintah bukan? Pak Bahlil kan pemerintah nah, itu aja. juga. Nah sekarang Kiai Maruf Amin kan? Pemerintah juga. Pemerintah kan? Ya sudah. Ya sudah. Kalau sudah 50-50. Enggak sekarang begini, apa yang dilakukan Wapres terhadap Bahlil dan Pak Luhut? Enggak ada kan? Presiden ini menganggap bahwa ini wacana. Wacana itu tidak boleh dikerangkeng. Di era demokrasi ini wacana tidak boleh dikerangkeng. Iya, tapi dia pemimpin kita, Bang. Mahasiswa kalau mau protes ke substansi. Fauzan dulu sebelum ke Bang Ngabalin. Silakan Bang. Abang-abang semuanya, begitupun juga Pak yang ada di telewicara begitu kan. Pak Ali Mukhtar Ngabalin. Bahwasanya yang kami inginkan adanya statement dari pemerintah, dari Bapak Joko Widodo secara langsung gitu kan. Ya memang ada statement-statement yang dikeluarkan. Yang kami inginkan tidak hanya statement, ada lagi yang kami inginkan bahwasanya agenda-agenda yang dilakukan oleh istana dan barisannya juga harus mengarah kepada menolak penundaan pemilu. Yang kita lihat hari ini adanya agenda-agenda yang bukan memaksakan kehendak, bahwasanya kita harus taat kepada konstitusi. Jangan ada yang di barisan istana ini mengatakan begitu bahwasanya wacana penundaan pemilu tidak hanya makanya ngutus Mendagri menentukan jadwal pemilu itu taat konstitusi. Melantik KPU untuk persiapan pelaksanaan pemilu itu konstitusi. Tapi masih ada Abang bahwasanya agenda-agenda yang dilakukan oleh istana ini seperti nanti bahwasanya dari mana Anda mengatakan ini agenda istana? Agenda istana bahwasanya setelah bulan puasa nanti setelah lebaran akan ada beribu kepala desa akan mendeklarasikan pendukungan penundaan pemilu ini. Lalu Mahfud MD Lalu Bapak Mahfud ada agenda di Balikpapan. Itu agenda seperti apa? Apakah itu adalah
juga bagaimana melancarkan wacana penundaan pemilu ini. Jangan itu yang terlalu perlu pagi dipertanyakan. menuduh pemerintah terlibat, Enggak, itu ada, Pak. kekuasaan itu Itu ada terlibat. beritanya, Pak. Itu yang saya katakan, ini spekulasi-spekulasi. Sehingga Ini justru bukan spekulasi itu spekulasi, presiden emang ada. hadir mengatakan memberikan Presiden statement begitu. Taat dengan konstitusi. Saya catat betul tuh Presiden Jokowi itu tegak lurus dengan konstitusi. Sama halnya seperti Tapi ini, kalau Bang. kemudian nanti suatu saat konstitusinya berubah, ya Presiden Sepertinya Dia berbuntut taat panjang. juga dengan Bang Ali Mukhtar konstitusi. Ngabalin harus Gitu. menanggapi sesaat lagi hanya di catatan demokrasi pemirsa. Baiklah, kita lanjutkan kembali Bang Ngabalin. Kalau begitu, kalau memang misalnya Pak Jokowi presiden kita tegak lurus dengan konstitusi, menurut Anda wacana penundaan pemilu ini inkonstitusional atau konstitusi? Ya kalau namanya saja orang berwacana. Makanya dari awal-awal itu kan Bang Ali udah bilang, kalau orang berwacana di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pimpinan partai, anggota DPR RI, kemudian anggota MPR, mereka berwacana, mereka berdiskusi tentang penundaan dan lain-lain sebagainya. Kenapa justru Jokowi yang menjadi sasarannya? Jadi Jadi konstitusional atau tidak, Bang? Ya konstitusi lah, orang demokrasi masa tidak boleh sih? Masa orang berdemokrasi berwacana tidak boleh? Yang saya bilang dari awal itu konstitusinya jelas, Presiden telah menyiapkan langkah-langkah pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari. Aturan-aturan turunannya sudah disiapkan oleh KPU. KPU barunya segera akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Presiden telah memerintahkan Mendagri menyiapkan KPU-nya, anggarannya, segalanya. Kenapa masih ada orang kemudian mempincangkan itu di DPR kemudian dituduh kepada Presiden Joko Jadi Widodo? tidak ada agenda terselubung ya Bang Ali Mukhtar Ngabalin soal tadi mahasiswa bersuara, ada kepala desa yang akan mendukung Jokowi 3 periode. Tidak perlu lagi didiskusikan itu masalah. Tapi kalau kalian terus memaksakan Presiden untuk harus berpendapat, itu yang saya bilang kalian terlalu radikal dalam berpolitik. Bang Hensat. Tidak boleh cara orang maksud saya berdemokrasi gini, kayak Bang. begitu. Bang Ngabalin tadi Berhenti, bilang stop. boleh berwacana. Nah ini sekarang ada mahasiswa juga berwacana, boleh juga dong harusnya. Ya, tidak Jangan apa-apa kemudian dong. berwacana yang satu Kalau boleh, orang yang satu berwacana tidak, yang di satu alam radikal yang demokrasi tidak seperti gitu. Indonesia masa tidak boleh sih? Ya boleh, makanya ini Fauzan. kan sama-sama Silakan. berwacana. Yang saya tidak inginkan itu adalah setiap kali kemudian kita memberikan masukan kritis yang membangun kepada Presiden, kemudian langsung dicap, oh ini pasti tidak suka Presiden Jokowi. Yang gak gitu juga. Kita dengarkan dulu Kita respon lihat mahasiswa. adalah memang kalau benar ada statement dari Presiden Jokowi untuk menolak yang namanya penundaan pemilu ini. Tapi kita perlu ingat bahwasanya kita tidak bisa mendengar janji dari Presiden Jokowi ini. Yang pertama, pada saat beliau menjadi wali kota, naik menjadi gubernur, beliau mengatakan tidak mau menjadi gubernur. Pada saat beliau menjadi gubernur, beliau juga tidak mau naik jadi presiden. Makanya Bang Pada akhirnya Henry. jadi presiden. Nah hari ini beliau Bang menolak. Henry, saya bilang, Nah jangan-jangan, yang setuju ini jangan menuduh sampai, Jokowi. jangan Bang sampai hal ini juga menjadi suatu rancangan yang benar adanya dan terjadi nanti. Dengar, Begitu. mahasiswa itu, Gini, Bang, mahasiswa Bang. itu adalah one of Bang the Ali. young leaders dari Republik Biarin aja, ini. Bang. Jangan pakai, jangan jongon segala macam Ya itu. nggak apa-apa, Tahu Bang. itu Ini adindaku, sama tadi, masyarakat Bang. Ini namanya lagi demokrasi. berwacana juga, Kita nggak apa-apa bebas juga. ya, pinter, Berbicara itu loh. begitu. Jangan bolak-balik begitu kalimatnya. Aman Bang Ali. Oke. Ya, Bayu. udah Bayu. maju. Tenang Kalau aja, misalnya kau tadi pemimpin Republik ini. Kita dengarkan dulu Bang Itu loh. Ngabalin. Dari Ketua Silakan. BMI ingin bersuara Bang Ali Mukhtar Kalau Ngabalin. misalnya tadi Bang Sikap, Ali mengatakan lawan, tidak bahwa usah khawatir. saat ada yang meminta Presiden Jokowi berbicara tentang penundaan pemilu ini, pembatasan masa jabatan presiden itu radikal, maka apakah kita semua yang berbicara tentang itu radikal? Gitu. Apakah begini, orang dengar yang kalimatku, kemudian dengar taat kalimatku. konstitusi Kita itu radikal? Kita tuntaskan dulu Bang Nah, Ngabalin. makanya kita kemudian bertanya-tanya, Bang, apa wacana dari penundaan pemilu ini? Saat misalnya ada wacana, tentu ada tujuan di baliknya kan. Tidak mungkin wacana itu kosong. Gitu. Dengar, Jadi ada dengar tujuan di baliknya yang dengar perlu supaya kita bisa dipahami. ketahui Dengar gitu. supaya bisa dipahami. Saat Dengar. pemerintah berusaha mengubah konstitusi dengan kekuasaan, kita perlu ingat bahwa negara kita adalah negara hukum, bukan negara Ya. kekuasaan. Jadi kita Dengar, buktikan dengar abang sama-sama. bilang. BEM UI pernah melabeli Pak Presiden Joko Widodo sebagai the king of lip service. Maka hari ini kita mari buktikan apakah Pak Jokowi benar mengatakan fakta atau hanya lip service. Bang Valdo Maldini. Saya ngomong ini sekarang ya. Ya silakan Bang. Boleh deh. Biar Bang Ali bagi-bagi Mukhtar durasi, Ngabalin Bang. dulu boleh deh. Radikalisme itu paham
dua cara yang dipakai. Yang pertama itu adalah memaksakan. Kalau kau paksakan Jokowi berpendapat sama seperti 3 periode, itu yang saya sebut radikal. Karena radikal itu dipakai oleh orang-orang teroris. Nah, kita ini mahasiswa intelektual, orang kampus, para doktor-doktor. Maka cara kita adalah harus menjelaskan secara demokratis kepada publik. Karena Jokowi telah menyiapkan aturan-aturan regulasi turunannya tentang pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024. Baik. Kenapa kau paksa lagi Jokowi itu Gitu berpendapat dong. tentang penundaan Ngomong itu? gitu aja. Ini yang keluar tidak dari- setuju ini keluar bukan dari ini, Bang. Nah makanya itu disampaikan oleh Pak Jokowi gitu. Program-program dan agenda-agenda yang dilakukan oleh Presiden Ya, Jokowi itu dan istana wacana begitu. boleh. Dengan seluruh menteri. Bang Faldo. Faldo. Akhirnya Bang Faldo. ngomong Dok, lo Dok. Faldo coba mainkan itu dengan benar. Iya udah cakep Bang. Mainkan itu benar. Ya, Bayu, Fauzan, kawan-kawan BMSI yang saya hormati. Ya sama lah, gue dulu juga ketua BEM, gue nggak mau dilarang. Apalagi ketika mengatakan pendapat. Jadi Ini serasa nasihat kita dari senior ini, Bang. kita Kami mendorong dengar, Bang. teman-teman untuk terus sampaikan aspirasinya. Oke. Nah, sampaikan terus, ya, karena mahasiswa itu kan gerakan moral. Sekali lagi itu yang sama-sama kita jaga. Dan berpolitiklah secara moral. Jangan pakai sentimen personal, apalagi gosip politik. Siapa yang sentimen, Bang? Jangan terbawa-bawa sama gosip politik. Jadi seolah-olah ini maunya Bapak Presiden. Kalau kita percaya konstitusi negara kita percaya sistem ketatanegaraan kita percaya ini semua berjalan di rel. Presiden punya sumpah di awal dilantik taat kepada undang-undang dan konstitusi. Jadi kita percaya ini akan berjalan dengan baik. Jadi Presiden tidak mengelola negara dengan semau gua gitu loh. Ini maunya gua. Kalau amandemen ini berarti maunya Bang Faldo gua, setuju. Makanya Kalau kayak amandemen gini berarti negara. Bang Faldo setuju. Ya, ini maunya gua negara begini. Santai Fauzan. Yes, Gua siap. tadi lu ngomong gua diem aja kan. Nah jadinya negara itu tidak dikelola oleh Pak Presiden bukan apa mau gua. Jadi kalau sama halnya ketika Pak Presiden diminta bicara, saya kira sudah gitu. Ini kalau kita percaya sama negara loh ya. Saya nggak bilang percaya sama Pak Jokowi, kita percaya sama negara. Ini presiden, dia punya sumpah taat sama undang-undang dan konstitusi. Ya sudah kita percaya Kok aja. Bang Faldo yakin Dan mahasiswa negara ini ini, sentimen sekali, Bang, dengan negara presiden? ini sistem tetap bekerja. Dan negara ini masih ada bro. Ya, selama ada teman-teman mahasiswa, selama masih ada masyarakat sipil, ada Bang Hensat, Bang Masinton, Pak Lukman, dan TV One, dan semuanya, negara ini masih ada. Kita mengetahui amandemen itu adalah salah satu bentuk yang konstitusi. Apakah Bang Faldo setuju terhadap amandemen penundaan nantinya bisa 3 periode untuk menjabat sebagai presiden? Kita sama-sama taat pada undang-undang dan konstitusi, ya. Nggak bisa kalau kita tuh nggak taat sama itu. Dan kita berjalan di situ Maksudnya, sekarang. Bang Faldo, kalau kita tidak setuju ada amandemen, ada penundaan pemilu, dijaga jangan sampai penundaan pemilu itu jadi konstitusional. Gitu kan, Dok? Jadi begitu Jadi caranya artinya kita memandang itu negara ini. Kita maksudnya. ngomong negara loh ya. Itu kan lebih clear kan? Ini loh Mas Jadi, Fauzan, Mas clear, Bayu, ini itu. bukan Nah, soal iya. Faldo. Itu. Ini bukan soal Faldo, soal Bayu, soal Fauzan, soal Bang Hensat, Bang Masinton, bukan. Ini kita ngomong negara malam ini. Kira-kira Apalagi begitu. Dan ini tersebut. catatan demokrasi kan. Bang Maka kita Masinton, sama-sama Bang Masinton boleh Bang ikut bersuara juga Bang ini Bang, posisinya Iya, saat ini. jadi pertama saya bukan mau bukan mau ngebela sana sini, tapi menarik presiden, Belain dong, Bang. Ngapain duduk memaksa sini? presiden, memaksa presiden untuk berkomentar itu juga menurut saya tidak logis. Presiden sudah, sikap presiden jelas, 3 periode beliau tolak. Kemudian agenda pemilu dilaksanakan, ya pemerintah bersama DPR. Berikut dengan penyelenggaranya KPU sudah dilantik, anggaran sudah akan masuk ke dalam pembahasan APBN. Itulah komitmen dari negara. Tapi kalau kemudian bahwa ada ketua umum partai politik mewacanakan penundaan pemilu, jangan langsung dipandang bahwa pemerintah pengennya begini. Ada juga partai dari koalisi pemerintahan yang juga sikapnya berbeda. Itulah demokrasi. Artinya kalau tadi umpama teman-teman mahasiswa mau pengen percepatan pemilu, silakan. Konstitusional, Pak. Konstitusi itu apa? Rubah dulu konstitusi. Ya. Boleh gunakan mic-nya Bang? Gunakan kekuatan massa. Kami 98 ya, ketika Pak Harto dilantik tahun 97 ada krisis ekonomi, krisis moneter, ya. Kemudian Pak Harto harusnya periode 97 ke 2002. Kalau kita ikut kalender. 98 beliau turun.
Apakah itu ada dalam konstitusi? Tidak, tapi konstitusi itu adalah kekuatan rakyat. Nah, kalau teman-teman ingin mempercepat pemilu, galanglah kekuatan rakyat. Kalau mau percepat pemilu gitu. Mempercepat atau sesuai waktu, Bang? Bukan, kalau mempercepat pemilu, teman-teman mahasiswa kan tadi bilang. Kembali ke konstitusi. Enggak. Inkonstitusional dong. Kalau kalah inkonstitusional, Iya, kalau menang, kalau kalah masuk penjara. Kekuatan rakyat Kalau itu. kalah masuk penjara, kalau menang presidennya yang turun. Kok Ya masuk gitu aja. penjara? Lah iyalah. Enggak dong. Melakukan Kan inkonstitusional. wacana. Kenapa jadi wacana yang ini masuk Jadi, penjara iya. ujungnya? Jadi umpama perdebatan tadi Yang tadi wacana boleh. konstitusi itu adalah kesepakatan, konsensus. Kesepakatan itu ada yang tertulis, ada yang tidak. Yang tertulis itulah yang di Undang-Undang Dasar sekarang. Apakah dulu kita umpama Pak Harto turun di tengah jalan, apakah itu ada dalam konstitusi? Enggak ada. Tapi ketika itu menjadi kehendak rakyat pada saat itu, melalui gerakan reformasi dan demokrasi, konstitusional. Kemudian percepatan pemilu, konstitusional. Kan pemilunya harusnya 2002. Jadi tahun 99 dibuatlah kemudian ketika baru pemilu, rejimnya jatuh. Jadi begitu. Jadi umpama kalau teman-teman memaksakan ya satu agenda, menurut saya presiden harus bicara. Udah, kalau saya berpandangan nggak perlu presiden bicara, sudah terjawab. Agenda negara sudah mengagendakan, pemerintah bersama DPR mengagendakan 14 Februari Sesuai jadwal ya, Bang? 2024. Bang Lukman Edi. Bang Lukman silakan. Iya, kalau saya ini kita keep calm aja lah ya, keep calm. Ini persoalan wacana. Ya silakan kita balas wacana yang berkembang ini dengan wacana juga. Nah, kalau kemudian ada tuduhan-tuduhan ini ada kekuasaan ikut terlibat, menurut saya juga tuduhan terlalu pagi. Ya, nggak boleh seperti itu. Ya, faktanya kan sudah saya jelaskan tadi, tidak seperti itu. Faktanya pemerintah cukup netral dan tegak lurus dengan konstitusi. Sebaiknya kalau ini dikembangkan menurut saya tidak produktif, ya kontraproduktif. Kalau mau produktif ya kita balas dengan wacana supaya kemudian wacana yang dianggap liar misalnya ataupun wacana ini dianggap tidak cocok dengan pikiran-pikiran adik-adik, ya supaya berubah ini orang-orang yang punya wacana yang disesuaikan dengan pikiran adik-adik semua. Termasuk PKB bisa berubah haluan nanti? Saya kira PKB itu akan mencari keputusan sikap terakhir berdasarkan mekanisme pencarian keputusan di internal PKB dengan berbagai macam cara. Membatalkan wacana. Termasuk dengerin mahasiswa kok. Ya. Begitu ada mahasiswa demo, dengerin ini kira-kira wacana ini pantas untuk dikembangkan. Karena bagi partai politik ya bertentangan dengan kehendak rakyat itu adalah persoalan sendiri. Kalau awalnya misalnya 15% bisa turun menjadi 10%. Awalnya 10% bisa turun menjadi 5% karena rakyat kecewa misalnya. Tapi bagi partai politik pertaruhan itu pasti dihitung benar. Ya, kalau PKB pasti menghitung Kita benar. juga harus ngitung durasi, Bang. Iya. Iklan dulu hanya di Tidak Jatah akan Demokrasi, untuk pemirsa. Anda. Menurut saya kita produktif saja. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di penghujung Jatah Demokrasi, kami sudah kehadiran penceramah. Assalamualaikum Syekh Muhammad Jaber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bintang tamu, saudara Mas Andrew, Kak Maria, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya baca beberapa hadis mengenai pemimpin. Jujur saja sampai saya merasa cemburu terhadap pemimpin. Saya ingin menjadi pemimpin. Saking keutamaan mereka sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qal Ahabbun nasi ila Allah yaumal qiyamah." Orang yang paling dicintai oleh Allah di hari kiamat nanti adalah pemimpin yang adil. Orang yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah di yaumul qiyamah adalah orang pemimpin yang adil. Berarti beruntunglah pemimpin
yang menjaga keadilan. Nabi SAW bersabda, hadis yang kita hafal semua, 7 golongan di hari kiamat di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, saat tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama adalah pemimpin yang adil, yang menjaga keadilan. Berarti kalau diberikan pejabat menjadi pemimpin, itu luar biasa anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tinggal berperilaku keadilan terhadap umat. Karena itu jujur saja saya selalu berdoa untuk seluruh pemimpin. Semoga Allah berikan yang terbaik kepada mereka. Karena seluruh orang saleh, orang mukmin, ulama mendoakan pemimpin. Seperti Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau berkata, "Lau anna li da'watan mustajabah la saraftuha lil hakim." Jika saya memiliki doa mustajab, contoh Allah menawarkan doa, satu doa, silakan mau doa apa, mau minta apa, satu saja Allah ijabah doanya, langsung dia berkata, saya doa untuk pemimpin. Karena kalau pemimpin menjadi baik, semuanya rakyat menjadi baik. Kalau pemimpin rusak, semuanya jadi rusak. Karena itu kita selalu berdoa untuk pemimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja berdoa untuk pemimpin. Bayangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih berdoa untuk pemimpin. Beruntunglah orang pemimpin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafiqa bihim farfiq bih. Ya Allah, barang siapa yang diberikan jabatan terhadap umatku, lalu dia melayani umat, berperilaku adil, dia sopan, santun terhadap umat, memberikan yang terbaik, ya Allah balas yang terbaik baginya. Siapa yang bermudah urusan umat, ya Allah mudahkan segala urusannya. Itulah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, barang siapa yang diberikan jabatan terhadap umatku, lalu dia mempermudah urusan umatku, ya Allah mudahkan segala urusannya. Doa Rasulullah SAW, beruntunglah pemimpin. Tapi doanya belum selesai. Ada 2 bagian. Bagian yang kedua, Nabi SAW bersabda, ya Allah, man syaqqa alaihim fashquq alaih. Barang siapa yang diberikan jabatan terhadap umatku, lalu dia hanya berfikir untuk maslahat pribadi saja, tidak berperilaku adil terhadap umatku, mempersulit urusan umatku, ya Allah, persulitkanlah segala urusannya. Ancaman dari Rasulullah SAW. Ya Allah, persulitlah segala urusannya. Doa dari Rasulullah SAW. Berarti, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan Allah sesuai apa yang kita lakukan. Kalau melayani dengan baik, Allah membalas yang lebih baik. Kalau tidak memberikan yang terbaik, Allah membalas sesuai apa yang kita berikan. Karena itu pesan dari saya untuk seluruh pemimpin. Jagalah amanat, jagalah keadilan. Karena dunia ini berakhir. Tidak ada kekuasaan yang abadi selain kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bersiapkan bertanggungjawab di hari akhirat nanti. Semoga Allah selamatkan kami semua dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Selalu berdoa untuk pemimpin dan negeri. Semoga ya Allah melindungi kita dari segala keburukan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Syekh Muhammad Jaber, Bang Masinton Pasaribu, Bang Henry Satrio, Mas Bayu Satria Utomo dari BEM UI. Dan juga terima kasih juga Fauzan, Bang Lukman, Bang Faldo tadi juga sudah tersambung bersama kami. Ada Bang Ali Motar Ngabalin. Kita tunggu sajalah wacana ini akan bergulir kemana. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Merkuri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.